Om Swastiastu. Saya Nimade Indrayani Puspita Dewi, NIM 2013061030, nomor absen 23, Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas antropologi yang berjudul Penanaman Etika Melalui Tradisi Menggibung di Karangasem. Langsung saja ke pembahasan pertama, abstrak. Bali terkenal dengan adat istiadatnya. Setiap kabupaten memiliki budaya dan tradisi yang unik. Begitu pula Kabupaten Karangasem memiliki budaya yang unik, yaitu menggibung. Menggibung pada dasarnya merupakan makan secara bersama-sama pada satu wadah yang beranggotakan maksimal 8 orang dan minimal 2 orang. Menggibung dilaksanakan ketika masyarakat melaksanakan niatnya. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan menggibung, tentu akan melihat cara makan ini terasa aneh dan terkesan berebutan. Akan tetapi, pada bila dicermati lebih jauh, kesan-kesan berebutan itu tidak pernah terjadi pada budaya makan menggibung. Menggibung sangat serat dengan nilai filosofi. Anggota menggibung berjumlah 8 orang yang duduk melingkar sesuai dengan arah Dewata Nausange. Posisi ini melambangkan keseimbangan. Di samping itu, pengolahan dalam menyiapkan gibungan lebih memperhatikan kesehatan dan kesehatan makanan yang akan disajikan dalam acara menggibung. Posisi ini melambangkan keseimbangan. Di samping itu, pengolahan dalam penyiapan gibungan lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan makanan yang akan disajikan dalam acara menggibung. Keyword: menggibung, etika. Pendahuluan. Menggibung adalah komodifikasi yang merupakan transformasi hubungan yang sebelumnya bersih dari perdagangan menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual. Sebagai destinasi wisata melahirkan komodifikasi terhadap budaya, terutama tradisi menggibung yang diselenggarakan oleh event-event organizer dalam upaya meningkatkan kunjungan oleh banyak orang untuk duduk makan bersama dan saling berdiskusi dan berbagai pendapat. Sedangkan menurut tradisi menggibung merupakan kebiasaan masyarakat etnis Bali. Secara definisi, menggibung adalah suatu kegiatan yang dilakukan kebiasaan etnis Bali di Karangasem, yaitu suatu kegiatan makan bersama yang dilaksanakan dalam rangka adanya acara-acara manusiatnya, dewayatnya, dan fitriyatnya. Sejarah tradisi menggibung diyakini oleh masyarakat Karangasem. Menggibung Karangasem bermula pada tahun 1614 Sake atau tepatnya 1692 Masehi. Ketika itu salah seorang raja Karangasem bernama I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Beliau merupakan raja ketujuh Karangasem yang berhasil membawa kejayaan bagi Karangasem hingga akhir masa kekuasaan pada abad ke-18 Masehi. Ia berperang dalam upaya menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sasak Lombok untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Kala itu, ketika para prajuritnya sedang beristirahat makan, beliau sang raja membuat aturan baru untuk makan secara bersama-sama atau yang saat ini dikenal dengan nama menggibung. Pelaksanaan tradisi menggibung di Karangasem. Budaya atau tradisi menggibung sebenarnya tidak hanya di Karangasem, namun masih ada sejumlah tempat lainnya di Pulau Bali seperti Kelungkung, bahkan juga beberapa tempat di Pulau Lombok. Namun yang memang masih dilaksanakan tradisi ini dengan cukup baik adalah Kabupaten Karangasem. Hampir di semua wilayah Kabupaten Karangasem atau Bali Timur ini masih menggelar acara menggibung dalam sebuah hajatan adat seperti acara-acara pernikahan, potong gigi, otonan dan 3 bulanan anak, melaspas, acara piodalan, bahkan saat upacara ngaben. Tradisi menggibung juga saat-saat acara gotong royong seperti membangun sebuah rumah warga yang melibatkan tangga dan kerabat pada saat acara bersantap dengan cara menggibung. Budaya dan tradisi menggibung ini memang sangat menarik. Sejatinya menggibung sudah ada sejak lama pada zaman kerajaan Karangasem dan sampai sekarang masih terjaga lestari. Ada beberapa istilah dalam tradisi menggibung seperti sile, artinya bagian dari kelompok orang yang bergabung dan duduk bersama untuk menikmati tradisi menggibung. Mereka biasanya duduk melingkar dengan jumlah peserta sekitar 6 orang. Sebuah cara menikmati kuliner yang berbeda di Pulau Dewata Bali.
Kemudian istilah gibungan adalah segepok nasi dengan alas gelaran dari daun kelapa dan ditaruh di atas dulang atau nampan. Ada istilah karangan. Ini adalah lauk pauk seperti lawar, kekomoh, urat atau nyuh-nyuh putih dan barak, perdamare, urutan, marus atau tum, balah dan sate. Jenis lauk pauk ini bervariasi sesuai kemampuan. Makna dan etika dalam tradisi megibung. Selain menunjukkan kebersamaan, ada tata cara yang meski diperhatikan saat menggibung. Secara umum, tata cara ini lebih pada mengajarkan etika, estetika, dan logika. Misalnya, posisi duduk harus bersila, lesehan dengan posisi miring ke kanan. Logikanya akan sangat kesulitan makan apabila semua duduknya berhadap-hadapan. Ingat zaman dulu, dalam satu sele bisa sampai 8 orang. Sekarang, sudah mengalami perubahan menjadi 5-8 orang. Dengan posisi miring itu, sikap tangan bisa bagus, duduk pun lebih nyaman, tidak ngangkang. Walaupun tidak ada aturan tertulis dalam tradisi atau cara menggibung, maka peserta menggibung juga tidak boleh meludah, berdahak, bersin, berteriak, ketawa keras, dan tata krama serta sopan santun lainnya. Termasuk juga ketika salah satu peserta menggibung sudah kenyang, tidak boleh meninggalkan tempat, mulai bersama-sama dan mengakhiri pula bersama-sama. Begitu pula posisi duduk juga diatur. Misalnya usia mereka paling tua, diatur sedemikian rupa tempat duduknya agar sekali melihat posisi duduknya kita dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang yang dituakan. Juga bisa sebagai perpara menuangkan lauk pauk. Zaman dulu menggibung ada komandonya, tidak boleh begitu duduk langsung makan, harus menunggu aba-aba terlebih dahulu. Ketika semua sudah siap dan warga juga sudah siap makan, baru bisa dimulai. Begitu pula dengan lauk pauk yang disajikan, tidak boleh mengambil seenaknya. Sudah ditentukan mana yang harus dimakan terlebih dahulu. Biasanya yang paling awal itu adalah lawar belimbing yang rasanya agak pahit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ini harus dimakan duluan. Maknanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, yang enak dimakan belakangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi menggibung. Banyak hal yang tanpa kita sadari bahwa dalam tradisi menggibung dapat menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila, terutama bagi generasi muda milenial. Dalam setiap kegiatan tradisi menggibung tidak pernah absen dari rangkaian acara. Dari sinilah para muda-mudi membantu para orang tua untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk menggibung, seperti menyiapkan nasi, darang, minuman, dan penghubung. Semangat dalam bekerja sama sudah dapat mencerminkan salah satu nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dengan tradisi menggibung memiliki hubungan yang sangat erat dan juga sangat terasa nuansanya. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan tradisi menggibung adalah: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tradisi menggibung dilaksanakan pada upaya panca yatnya, yaitu Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Resi Yatnya, Manusia Yatnya, dan Buta Yatnya. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke-1 yaitu nilai ketuhanan. Seperti pada acara Piodalan jatuh 1 tahun sekali di Pura Jagatnata, Topati, yang acaranya dikoordinasi oleh anggota Banjar Karya Darsana Topati. Semua anggota Banjar melakukan ngayah di pura dengan bergotong royong. Setelah itu diadakan acara menggibung sekaligus untuk beristirahat bersama-sama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tradisi menggibung tidak mengenal kasta catur warna, karena dalam tradisi menggibung tidak harus dengan orang yang dikenal. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Apalagi pada perkumpulan Banjar yang seluruh anggotanya bersatu tanpa mengenal kasta dengan sistem kekeluargaan yang saling membantu dan bergotong royong dalam melakukan tugas. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menggibung harus ada rasa kebersamaan dalam menghabiskan makanan tersebut dan juga dengan menyatukan semua perbedaan-perbedaan krama atau masyarakat. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga yaitu nilai kebersamaan. Sila keempat, kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam tradisi menggibung ada aturan yang tidak boleh dilarang, yaitu duluan habis tidak boleh meninggalkan tempat sampai krama atau masyarakat menyatakan sudah boleh bangun dan meninggalkan tempat, baru boleh meninggalkan tempat menggibung tersebut. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat yaitu nilai kebijaksanaan dan kemusyawaratan di dalam masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam tradisi Megibung, makanan yang disiapkan semua sama. Jumlah satu sele atau kelompok juga harus sama. Dan selesai Megibung juga sama. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kelima yaitu nilai keadilan. Kita sebagai generasi muda, penyelamat kekayaan bangsa harus melestarikan tradisi Megibung sebagai warisan nenek moyang atau leluhur kita. Karena tradisi Megibung memiliki filosofi yaitu menanamkan pola kebersamaan, persaudaraan, gotong royong, keadilan, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan dan kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan, tradisi Megibung sudah ada sejak abad ke-17 yang dilahirkan dari sejarah kerajaan di Karangasem. Dalam tradisi Megibung, banyak aturan-aturan yang harus ditaati seperti tidak boleh berdiri sebelum habis, tidak boleh sendawa, tidak boleh menggigit lalu menaruh kembali ke tempat gibungan, makan harus berdelapan, dan lain-lain. Dalam tradisi Megibung juga harus dilakukan pengubung yaitu menambah nasi di gibungan meski nasi masih banyak. Dalam tradisi Megibung juga melahirkan komodifikasi. Komodifikasi merupakan pengubah fungsi dan bentuk barang menjadi produk komoditas untuk diperdagangkan atau barang yang dapat diperjualbelikan. Tradisi Megibung tak hanya sekedar tradisi yang ada sejak nenek moyang. Dalam tradisi Megibung juga mengandung nilai-nilai Pancasila yang memiliki hubungan yang sangat erat dan juga sangat terasa nuansanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.